Halo Story Lover, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Hidupku. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Nah, buat kalian yang suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Dan kalian bisa search channel saya dengan keyword EAPIND. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan cerita tentang pertolongan malaikat. Ya, bisa dibilang pertolongan orang yang seperti malaikat lah gitu dalam kehidupan saya. Yang pertama, langsung saja, waktu saya TK itu saya pernah ketabrak mobil. Dan saat itu pulang sekolah, saya memang agak susah dituntun gitu ya, digandeng sama mama saya, akhirnya saya lari-lari sendiri. Dan saya nyebrang jalan, saya nggak lihat kiri kanan, dan akhirnya saya ketabrak Colt Bogor L300 ya. Pokoknya Mitsubishi waktu itu. Dan ada orang yang nolong saya. Saat itu saya nggak sadarkan diri, saya cuma sampai angkot, masuk angkot sama bapak itu, digendong di pahanya dia gitu. Dan akhirnya ngeblank, saat itu saya pingsan. Saya terbangun entah 1 hari lebih atau kurang, saya nggak tahu. Pokoknya waktu saya bangun, saya di rumah sakit Bunut di Sukabumi, dan di sini sobek bekas jahitan. Nah, itu adalah pertolongan yang sangat berkesan dalam hidup saya gitu. Mungkin saja ada orang lain yang bisa menolong saya, tapi bapak itulah yang menjadi malaikat penolong saya saat itu. Dan saya bersyukur bahwa ada orang yang nolong saya. Bapak itu pun sempat datang ya ketika saya sudah sembuh. Cuman ya saya sama sekali lupa, saya nggak ingat. Mungkin bapak itu juga udah nggak kenalin saya saat ini, karena itu 30 tahun lebih yang lalu. Tapi saya mau ngucapin terima kasih sama bapak itu, udah menjadi malaikat penolong saya. Kemudian saya juga pernah mengalami pertolongan satu teman saya yang namanya Marcel. Jadi waktu ospek itu kita disuruh untuk bikin kartu nama ya. Kartu nama, ada alamat sama nomor telepon rumah. Dan saat itu masih jarang yang punya handphone ya. Satu kali saya mau pulang dari kosan saya ke Sukabumi, dari Pasteur ke Leuwi Panjang, Terminal Leuwi Panjang di Bandung. Nah, saya lewat Cimindi sederhana gitu ya, agak jauh ya. Cuman itu cuman 2 kali naik angkot, jadi lebih murah gitu ya. 2 kali atau sekali saya lupa, 2 kali deh kayaknya, ya 2 kali. Nah, kemudian saya ketika turun dari angkot itu dompet saya hilang, saya cari-cari nggak ada, entah jatuh atau gimana, karena saya di depan berdua sama seorang bapak. Nah, di situ saya bingung gimana nih, saya nggak punya ongkos, saat itu ongkos cuma 10.000, tapi ya saya nggak punya uang. Nah, beruntung di tas gendong saya itu kartu nama yang hari sebelumnya saya tukeran sama teman-teman baru di ospek itu, yang satu angkatan, kita tukar kartu nama, saya kumpulin di tas gendong saya di sebelah kanan. Dan di tas saya itu, di sletingnya masih ada koin, uang koin gitu, beberapa ratus perak lah ya. Akhirnya saya cari nama teman saya yang rumahnya deket dengan Leuwi Panjang. Nah, saya ketemu ada yang namanya Marcel. Itu di Muhammad Toha. Nah, Muhammad Toha itu kurang lebih cuman 15 menit lah ke Leuwi Panjang. Nah, akhirnya koin itu saya cari wartel. Masih zaman wartel ya. Saya cari wartel dan akhirnya saya telepon. Halo, bisa bicara dengan Marcel? Oh iya. Terus dia bilang, ini siapa ya? Ini Hiram. Oh, Hiram yang mana ya? Iya, yang kemarin ketemu di yang kemarin satu angkatan sama kamu di Maranatha, yang kita tukar kartu nama. Oh iya, kenapa Ram, katanya. Itu orang baik banget asli. Saya bilang saya kehilangan dompet, saya nggak punya uang buat ongkos, saya bisa pinjam uang kamu nggak? Nanti kalau saya pulang dari Sukabumi ke sini saya ganti. Karena saat itu masih, kalau mau transfer itu masih susah ya, komunikasi masih susah. Kalau saya interlokal, mungkin uang saya, koin tuh nggak cukup gitu. Kalau saya minta mama saya itu, dan saya nggak ada ATM kan. Jadi, ya mau nggak mau, saya
mesti ngandelin pertolongan. Ya siapa yang bisa nolong saya? Mungkin kalau Marcel ini nggak nolong saya akan coba telepon orang lain sampai koin saya habis. Kalau nggak ya mungkin saya akan jalan berpuluh-puluh kilometer mungkin, atau saya minjem uang sama orang di daerah situ, saya juga nggak tahu pokoknya ya. Nggak kepikiran deh. Tapi Marcel ini luar biasa ya, dia baik banget. Dia bilang, oh ya tunggu. Dia langsung bergegas datang. Dia bergegas datang dan dia kasih pinjam 20.000 waktu itu. Nih 20.000 katanya. Enggak, saya cuma butuh 10.000. Paling ya tambahin dikit lah buat ongkos. Dia bilang, udah pegang aja. Kalau cukup nggak katanya. Kalau kurang nih aku masih ada. Itu saya benar-benar nggak pernah bisa lupa sampai sekarang. Pertolongan Marcel itu sangat berkesan gitu ya. Karena saatnya itu saya benar-benar butuh gitu. Dan memang dia orang yang sangat baik. Menolong saya sangat itu. Nah, ada kejadian lucu juga. Jadi ketika saya pulang, itu saya udah di dalam bis. Ketika saya cek dompet saya, ternyata duit saya tuh entah hilang, entah habis gitu. Kayaknya nggak mungkin juga ya saya nggak bawa uang di dompet waktu mau pulang ke Sukabumi gitu. Tapi waktu itu ya udah nggak ada sama sekali gitu di dompet saya itu. Nah, saat itu saya bingung gimana caranya. Ternyata di bis itu ada temen kos saya. Kita nggak janjian sama sekali karena namanya Kovendi. Karena si Kovendi ini, saya nggak tahu udah di mana si Kovendi itu, tapi pertolongan Kovendi itu sangat berkesan sama saya. Kalau nonton video ini siapa tahu ya Kovendi, kita bisa ketemu lagi lah, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu ya. Jadi waktu itu si Kovendi lagi berdiri ngambil barang kalau nggak salah. Saya lihat Kovendi. Nah, kita nggak janjian karena dia tuh karyawan, saya tuh mahasiswa, sama sekali nggak janjian gitu, tapi bisa ketemu di bis itu. Akhirnya saya memberanikan diri bilang, Kovendi, dompet saya hilang nih, isinya, saya bisa minta tolong nggak? Itu Kovendi baik banget ya. Dia bilang, ini kalau mau kamu nginep aja di rumah saya katanya. Saya juga bingung ya, kenapa dia kok sampai nawarin nginep segala gitu, padahal kasih pinjem saya uang aja udah selesai gitu, atau kalau mau bayarin gitu ya. Tapi dia ngajak saya nginep, ya udah saya nggak nolak gitu kan. Saya nginep di rumah dia, bis dibayarin, dikasih makan malam, dikasih anduk, kasih sikat gigi, kasih perlengkapan mandi lengkap semua, kasih baju ganti sama dia, kasih pinjem. Terus udah gitu ya kita ngobrol malam itu. Besok paginya saya dikasih makan bakmi lagi di rumah dia ada gangnya. Aduh, itu berkesan banget. Dan pulangnya saya dikasih uang untuk naik bis plus ditambahin gitu sama dia. Aduh, saya bener-bener ini baik banget itu orang gitu. Dan itu pertolongannya tuh pas banget ketika saya ya membutuhkan pertolongan gitu. Jadi dari situ tuh saya tuh, dari pengalaman-pengalaman hidup saya ngambil hikmah, saya belajar bahwa selama kita bisa nolong orang, kita sebisa mungkin nolong orang. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita itu butuh pertolongan orang lain. Gitu ya. Kemudian cerita selanjutnya, waktu saya masih kuliah juga. Satu kali di semester 5 itu saya sudah mau putus kuliah. Paman saya yang membiayai saya kuliah, dia berhenti kerja, dia resign, dia mulai bisnis, tapi bisnisnya nggak jalan. Akhirnya saya tidak lagi dapat dana dari paman saya untuk bayar semester, dan juga uang bulanan saya udah nggak dapet. Saya bilang sama orang tua saya juga kasih tahu saya bahwa ya mereka nggak punya dana gitu, karena memang dari awal itu yang biayain saya kuliah tuh paman saya dari semester 1 sampai semester 5. Nah, semester 5 saat itu akhirnya saya mau putus kuliah, mau pulang. Saat itu saya udah beres-beres, dan barang saya itu selama di Bandung 5 semester tuh cuma 2 tas. Ya. Ya itulah saya gitu ya. Jadi minimalis banget. Emang nggak punya juga, nggak punya apa-apa, cuma punya baju, kemeja, celana, sama tas gitu kan. Saya mau pulang, kemudian waktu saya keluar dari gerbang, itu ada teman saya, pas ketika saya mau pulang, saya juga udah sering cerita sama teman saya si Rangga ini. Saya udah sering cerita, saya curhat sama dia bahwa saya mau berhenti kuliah gitu kan. Tapi saya emang cuma sekedar curhat aja gitu. Nggak yang punya modus apa gitu. Tapi ketika saya mau pulang, pas di pagar itu, saya nggak bilang sama dia kapan saya mau pulang loh.
Tapi pas di pagar itu dia tanpa pemberitahuan ke saya, dia bilang bahwa, Ram, lu mau kemana? Saya bilang, gak, lu kan tahu gue udah gak punya uang lagi, gue mau pulang, gue udah gak bisa bayar kuliah lagi. Itu pertolongan, ya saya anggap dia malaikat penolong saya loh, karena dia bilang gini, gue udah bilang sama bokap nyokap gue, katanya, mulai sekarang uang kuliah lu gue tanggung semua. Waduh, saya tuh nggak pernah bisa lupa. Saya jujur aja terharu gitu sama kebaikan si Rangga ini, terharu banget. Bagaimana dia bilang, mulai sekarang semua biaya kuliah lu gue cover. Kalau lu nggak punya uang bulanan, gue kasih setiap bulan. Dan lu kalau mau nginep di rumah gue, mau makan di rumah gue, kapan aja lu datang aja, katanya. Waduh, astaga. Itu saya bener-bener ya, kalau saya nggak ditolong sama dia, mungkin saya nggak akan lulus kuliah, saya nggak bisa kerja, saya nggak punya karir yang bagus gitu. Tapi semuanya itu saya menyadari bahwa itu pertolongan dia yang luar biasa. Dia orang yang sangat baik, papa mamanya baik banget, adiknya pun sama saya sampai sekarang masih bersahabat, kita masih jalin hubungan yang baik gitu ya. Dan itu saya rasa pertolongan yang menurut saya itu luar biasa gitu dalam hidup saya ya. Bagaimana seorang sahabat bisa nolong saya sampai sedemikian rupa. Nah, saya juga bersyukur bahwa saya sedikit bisa membalas budi dari apa yang sudah mereka lakukan. Ceritanya, si Prima ini waktu tahun, adiknya si Rangga ini, si Prima, itu waktu tahun 2011 ya. Nah, saya kan mau masuk sebuah perusahaan, tapi kemudian saya di hijack atau ditarik oleh perusahaan lain. Jadi yang ini tuh saya udah tinggal tanda tangan kontrak. Nah, akhirnya saya rekomendasikan si Prima ini masuk ke sini dan dia diterima. Jadi saya yang buka jalan gitu, yang merekomendasiin dia. Akhirnya dia punya karir yang bagus di situ. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang sangat besar dan karirnya pun keren banget. Nah, ya memang saya nggak ngerasa, oh itu karena saya bukan. Tapi at least saya bisa kasih informasi lah gitu, yang bisa membukakan pintu karirnya dia. Gitu. Nah, itu yang sangat berkesan cerita-cerita hidup saya. Dan kemudian ada satu cerita lagi. Ini benar-benar saya rasa ini pertolongan yang amazing gitu, luar biasa. Nah, satu kali saya sama mertua, sama istri dan anak saya, kita liburan di Pelabuhan Ratu. Nah, di Pelabuhan Ratu itu kan dari Sukabumi kota itu ke Pelabuhan Ratu sekitar 2 jam lah, 2 jam setengah. Nah, kita sewa villa. Dari jalan raya ke villa itu sekitar 1 jam kurang lebih. Jalannya itu jalan kecil, jalan setapak, dan di pinggirnya itu sawah kering. Hampir sepanjangnya itu ada entah jurang sama sawah kering. Nah, ketika pergi kita nggak ada masalah, kita sampai ya. Saat itu saya pakai mobil kuda Grandia Mitsubishi 2003 diesel 2500 cc. Pulangnya kita di jalur sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini yang saya bilang tadi ada sawah kering sama jurang. Satu waktu karena jalannya kecil, dari arah sana tuh ada mobil CR-V. Saya masih ingat karena CR-V kan agak lebar, agak besar gitu ya. Nah, akhirnya saya ambil jalan kiri gitu ya, minggir ke kiri. Dan di kiri itu ada sawah kering, selokan gitu ya. Dan juga ada rumput. Jadi jalannya itu ketutupan sama rumput. Pinggirnya itu nggak terlalu kelihatan. Nah, saya ngambil terlalu kiri. Akhirnya ban depan saya yang sebelah kiri keluar dari jalur. Waduh, di situ saya udah mulai panik. Gimana nih gitu kan? Saya tetap maju, saya banting kanan dengan harapan bisa masuk lagi ke jalur. Ya, ternyata malah masuk dua-duanya, roda depan sama roda belakang. Waduh. Ya, dan itu memang jalan alternatif gitu ya. Tapi nggak sepi juga. Mobil tuh tetap dari belakang, satu persatu dia mulai datang gitu ya. Dan saat itu ada seorang bapak yang nolong saya. Seorang bapak nolong saya, dia mundur. Nah, jadi jalannya tuh ketutup sama mobil saya, sama mobil si bapak itu yang nolongin saya. Dia coba pakai tambang, ditaliin. Ya, mobil kuda Grandia kan berat ya. Jadi, ditarik malah putus. Itu dia punya tali tambang.
Dicoba berkali-kali nggak bisa. Nah, yang di belakang saya itu udah mulai pada antri mobil. Salah satunya itu kejadian jam 1 siang lah kira-kira. Panas ya. Ada mobil pick up isinya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu habis mungkin mereka dari pantai Pelabuhan Ratu gitu ya. Itu mereka kepanasan, kasihan banget. Kalau yang mobil pribadi juga itu pasti panas karena itu kan daerah pantai ya. Nah, ini ada yang naik pick up dan mereka tuh udah mulai kepanasan gitu. Mereka udah mulai pada nyorakin itu, ayo cepat gitu ya dan lain sebagainya. Wajar lah mereka kepanasan gitu dan memang itu gara-gara ulah saya. Nah, saya mikir, wah ini gimana gitu. Gimana caranya? Kalau mau sewa alat berat aja untuk bisa narik saya punya mobil kembali ke jalurnya, pertama biayanya berapa? Ya kan? Kedua, berapa lama itu alat berat waktu yang dibutuhkan untuk masuk sampai ke jalur yang mobil saya keluar tadi. Dan kalau alat berat masuk situ, udah pasti dia ngalangin 2 jalur gitu. Nggak bisa. Jadi saya nggak kepikiran itu gimana gitu caranya supaya mobil saya tuh bisa kembali lagi masuk ke jalurnya. Ya. Nah, terus kemudian akhirnya saya udah ya kayak putus asa gitu. Aduh, udah nggak tahu deh gimana nih caranya gitu kan. Udah saya sampai sempet mikir apa gulingin aja gitu mobilnya ke sebelah kiri gitu kan biar dia sekalian lewat sawah kemana nyari jalan gitu tapi juga berbahaya karena kasihan juga yang di belakang-belakang saya. Nah, akhirnya ada pertolongan yang saya bilang ini pertolongan malaikat gitu ya, manusia yang mungkin malaikat Tuhan lah ya, bukan malaikat pencabut nyawa ya. Jadi ada dari arah sebelah sana, arah berlawanan yang itu ada pick up isinya anak-anak muda kurang lebih sekitar 10 sampai 12 orang lah, kurang lebih segitulah. Itu mereka tanpa aba-aba, mereka turun semua, ya. Mereka dorong mobil saya dari bawah, ya, dari samping gitu, mau didorong ke balik ke jalur sama yang dari belakang, 4 orang, 8 orang. Saya mikir gini loh, ya ampun ini orang gak takut gitu ya, karena kan mobil Mitsubishi itu kuda itu kan berat. Jadi ada resiko bisa terguling ke kiri, mereka bisa ketimpa mobil loh. Aduh, itu bener-bener kayak mereka tuh niat banget nolongin saya gitu tanpa basa-basi, tanpa aba-aba mereka turun dan saya disuruh masuk masuk pak katanya, banting ke kanan setirnya, banting ke kanan, didorong itu sama 8 orang dari bawah, belakang dari 4 orang, dorong saya balas kanan, saya tahanin gitu kan jangan sampai keplintut. Wah bahaya tuh kalau keplintut, saya tahanin ke kanan, balik lagi ke jalur. Waduh, di situ saya bener-bener ngerasa bahwa kita hidup itu butuh pertolongan orang lain gitu ya. Suatu saat kita pasti butuh pertolongan orang lain. Jadi saya belajar tuh nggak, tidak apa ya, mendiskreditkan orang, tidak mengunderestimate orang. Saya belajar tuh, karena kita nggak tahu siapa yang nolong kita gitu. Kita nggak tahu bagaimana pertolongan itu kita butuhkan bener-bener dan hanya orang lain yang bisa nolong kita. Bahkan ini orang yang nggak dikenal, makanya saya kasih judul pertolongan malaikat. Akhirnya saya bisa balik ke jalur, saya nyalain mobil ya. Saya sampai ada jalan yang agak dalam gitu, saya sampai turun. Saya kasih sejumlah uang sama bapak yang koordinator tadi. Saya bilang, Pak ini tolong Pak, ini tanda terima kasih saya. Saya bilang, tolong dibagi-bagi sama semua yang tadi udah nolong saya gitu. Waduh, saya nggak kebayang ya kalau itu nggak terjadi pertolongan. Nah, makanya semenjak itu saya juga lebih berhati-hati, nggak mau nyetir terlalu pinggir. Nah, itu dia guys cerita-cerita saya yang sungguh berkesan bagaimana saya banyak ditolong orang. Dan saya mau belajar untuk sebisa mungkin kalau saya bisa tolong orang, saya pasti tolong orang. Dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang saya punya. Oke, story lover. Jangan lupa untuk like, komen, ceritakan pengalaman-pengalaman kalian yang seru. Kita berbagi bagaimana kalian ditolong orang atau kalian nolong orang di kolom komentar. Like, comment, subscribe, share, semuanya gratis. Dan dengan cara itu kalian bisa support channel saya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Di cerita hidupku, setiap orang punya cerita. Setiap cerita pasti ada hikmahnya. Bye-bye.